youtuber po. YouTuber. Pagi dokter. Ya, ayo sini sudah. Ayo. Tidak susah kan Bu lewat sini tadi? Dasar apa? Mana ada? Oh, lewat sini ya Pak. Belok kanan dikit ada masjid. Jalan naskah itu. Jalan. Oh, ini Tenang, belok kanan ada belok. Modern kulit. Saya murid dokter. Oh iya. Beranda. Saya nggak diundang pun saya datang, ini rumah aku, saya bilang. Selesai, udah kan? Dari sini ada orangnya rupanya, ada bosnya ternyata. Ini bos yang menunjang saya. Itu kemarin direktur Herminanya. Kita lagi apa sekarang Dokter Yuli? Kita lagi ke Panti Lansia Hari Bakti Dokter Indonesia. Apa kegiatannya, Bu? Kita bergabung dengan Perdoski untuk kesehatan kulit lansia, kemudian Pergemi untuk kesehatan lansia. Geriatri. Ya, geriatri, kemudian ada juga dari BPOM, kemudian bergabung ibu-ibu IIDI Oh, untuk memberikan ada Semangat. beberapa sumbangan, juga semangat kita memberikan kebahagiaan pada para lansia. bakti sosial ke panti jabatan kita kilometer 5 jalan sosial. Bersama IDI, Perdoski, sama Pergerontologi, gerontologi, geriatri, kulit. Gabung ke situ boleh. Salam. Lupa aku ada jaket ini. Halo, apa kabar?
sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Ketua IDI Cabang Sumatera Selatan, Dr. Haja Abdul Ghani, SPTHT PPL, PICSM, dan yang terhormat kepada Ketua IDI Cabang Palembang, Dr. Yuli Kurniawati, SPDPD, Subspesialis PKE, FISDV, FIDV, yang terhormat kepada segenap panitia dan jajarannya dari IID, BPOM, Perdoski, Pergemi, Profesor dan Dokter yang hadir, serta teman sejawat, ayah bunda dan oma-oma dari lansia panitia sosial lanjut usia harapan kita. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya oma-opa? Sehat, alhamdulillah ya. Senang sekali saya Dr. Najwa yang akan memimpin pada acara pagi hari ini. Senang sekali pada kesempatan kali ini dalam acara rangkaian Hari Bakti Dokter Indonesia dan Hari Lanjut Usia Nasional pada tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari ini Sabtu 2026. Demi kelancaran pada hari ini, semoga Baksos hari ini membawa berkah, manfaat dan keceriaan untuk kita semua. Agar acara kita berjalan dengan hikmat, marilah kita berdoa. Hadirin, untuk memulai acara kita mengucapkan bismillah. Acara yang pertama, hadirin dimohon berdiri, bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh dirijen kita Dr. Angela Maria Linata. Kepada Dr. Angela kami persilakan. Kepada Dr. Angela, hadirin diharapkan duduk kembali. Melengkapi rasa syukur untuk pagi acara ini, mari kita menundukkan kepala sejenak kepada Tuhan Yang Maha Esa agar acara pada kali ini dilancarkan dengan hikmat. Kepada Dr. Muhammad Rezi Ramanda, SPDPD, kami persilakan.
sebelum memulai acara ini, sangat baiknya kita memulai doa bersama dulu. Saya akan memimpin doa secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman, kesehatan dan kesempatan kepada kita yang berkumpul pada hari ini. Ya Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, kami memohon kepadamu, limpahkanlah kesehatan, kekuatan, ketenangan hati, dan kebahagiaan kepada kami yang hadir. Berikanlah kemudahan dalam menjalani hari-hari, terutama untuk opa-opa yang ada di sini, serta curahkanlah kasih sayang dan kesehatan, serta rahmat-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, terimalah amal ibadah kami, dan jadikanlah usia yang telah Engkau karuniakan ini sebagai usia yang penuh berkah dan kemuliaan. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua kemampuan untuk menghormati, menyayangi, membahagiakan sesama umat-Mu sebagai bentuk bakti dan syukur kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Dr. Rezi Ramanda, SPDPE. Selanjutnya memasuki agenda selanjutnya, yaitu kata sambutan sekaligus pembukaan dari Ketua ID Cabang Palembang, Dr. Yuli Kurniawati, SPDPE, Subspesialis DKM, SDV, FADV. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita para bapak-bapak, ibu-ibu, lansia, oma-opa, yang kemudian datuk, Mumbai yang ada di sini, mungkin senang karena kedatangan kami dari organisasi. Saya nggak banyak berkata-kata bahwa kami datang ke sini untuk memberikan sedikit kebahagiaan di hari ini dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia dan Hari Lansia Nasional. Di sini juga banyak hadir para senior-senior kami, ada Prof. Sunarto, kemudian Dr. Indang Lati, kemudian ada Ibu Narto, kemudian organisasi-organisasi dosi yang selalu mendampingi kami. Silakan Dr. Ilyasi, saya Ketua Dosi, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam untuk semua. Insya Allah sehat semua. Kemudian ada dari Bepom, kami mengajak juga dari Bepom, kemudian Ibu Yani dan Ketua Bepom untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yani beserta tim dari Balai Besar Palembang. Hari ini diberikan kesempatan yang baik diajak oleh Ibu Dr. Yuli dan tim untuk bisa sama-sama bertemu Bapak Ibu semua, Opa ya. Terima kasih. Kemudian juga dari Ibu Dewi yang akan diwakili oleh Ibu Krisna. Udah pada kenal semua ya, karena kami sering dari informasi di sini. Kemudian kami para pengurus IDI, ada Dr. Nur dari geriatri, kemudian Dr. Ariani, kemudian tiga SPOG, mungkin Bapak dan Ibu kalau masih perlu berkonsultasi dengan untuk urusan kandungan silakan. Kemudian di Prof. Sunarto, senior kami, kesehatan kulit, Dr. Fitriani di bidang dermatologi geriatri, dan semua yang
pembina IDI Kota Palembang. Silakan Dok memperkenalkan diri ya. Kami sama nih, nama saya Anton, seumuran ya Bapak. Sik gagah gak sih? Oh iya. Dia juga masih aktif berkegiatan. Memang sesuai dengan tema Hari Lansia, kalau kita baca bahwa lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. Jadi itu temanya, sehingga kita mengharapkan para lansia di sini juga tetap semangat untuk menjalani kehidupan di masa tuanya, tetap berkarya dan bergembira. Lalu untuk ini sendiri kita berbagi ini yang dengan tema ini berkemajuan, rasa sehat dan sejahtera. Dan mohon doanya bahwa ini Ikatan Dokter Indonesia tetap berjaya melakukan pelayanan dengan baik para dokter Indonesia. Terakhir, kami panitia juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung acara kita di sini, ada KPSDM, ya, kemudian KW, kemudian juga dari desa sendiri yang memberikan support pada kita. Ada beberapa sedikit oleh-oleh ya, yang akan diberikan dari IDI untuk para lansia di sini. Juga ada pengobatan, kemudian vitamin, dan juga tentu saja tidak lupa kesehatan kulit dengan memberikan perawatan kulit. Hari ini kita akan sedikit mendengarkan pencerahan tentang bagaimana kesehatan kulit, ya, yang akan dibawakan oleh Dr. Diani. Yang tidak lupa hari ini juga ada Dr. Kosma, youtuber ini yang siap mengupload kegiatan kita hari ini. Kemudian ada Dr. Suprapti di belakang yang mungkin ya Dr. Suprapti yang support kegiatan hari bakti ini. Saya rasa cukup. Terima kasih atas semua kerjasama sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya juga mengucapkan maaf dari Dr. Angga, Ketua IDI Wilayah, karena beliau akan sedang keluar kota untuk ada acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Yuli Kurniawati, SPDVS, Spesialis PKI, FSDV, FADV, atas ucapan hangatnya dan pembukaan acara. Oma-oma masih semangat? Masih, alhamdulillah ya. Selanjutnya mari kita simak kata sambutan dari Ketua Perdoski Palembang, yaitu Dr. Muhammad Izazi Hari Purwoko, SPDVS, Subspesialis Venereologi, FSDV, FADV. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua IDI Wilayah dan Cabang Palembang, Ketua IDI Sumsel, saya mewakili para guru besar, Prof. Nato, teman sejawat, semua Ibu ya, dan semua dari Bu Yani ya, dari para perwakilan organisasi, mohon maaf saya tidak bisa satu, para ibu-ibu dan bapak-bapak semua, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk ikut berpartisipasi dalam hari lanjut usia pada bulan bersama ini 30 ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa lansia ini adalah generasi terdahulu yang sudah membangun bangsa. Jadi pada saat ini kami adalah memperingati ini untuk menghormati
untuk menghargai apa yang telah bapak-bapak, ibu-ibu berbuat untuk bangsa dan negara, baik untuk masyarakat dan negara. Semoga apa yang Bapak berikan dapat kami lanjutkan pada generasi kami dan generasi yang akan datang untuk tentu kemaslahatan kita semua. Selamat Hari Lanjut Usia. Semoga semua yang dapat kita lakukan dapat memberi manfaat untuk bangsa dan negara. Demikian kita ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangannya yang meriah, Oma-Opa. Terima kasih kepada Ketua Perdoski Palembang, Dr. Muhammad Izazi Hari Purwoko, SPDVS, Spesialis Venkes TV, FADV. Nah, ini dia sesi yang kita tunggu-tunggu, Oma-Opa. Materi edukasi mengenai perawatan kulit untuk usia sekarang ya Oma-Opa. Mari kita sambut kepada pembawa materi kita, Dr. Fitriani, SPDVE, Subspesialis DA, Venkes TV, FADV. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dari Ketua ID Cabang Palembang beserta timnya, kemudian yang terhormat dari organisasi Ikatan Istri Dokter Indonesia, kemudian dari Badan POM yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, para senior, serta Oma-Opa yang saya sayangi. Pada pagi ini saya mewakili Perdoski akan membawakan materi berupa perawatan kulit lansia. Sekarang yang ingin saya sampaikan, lansia itu apa sih? Lansia itu dimulai dari usia berapa? Jadi lansia itu dimulai dari usia 60 tahun ke atas. Jadi kita semua nanti akan menjadi lansia. Saya pun nanti akan menjadi lansia. Saya pun nanti 5 tahun lagi sudah masuk kriteria lansia ya. Nah terus pada lansia itu terjadi perubahan-perubahan. Di sini saya akan terangkan perubahan pada kulitnya. Jadi kulit yang tadinya pada usia muda kencang, kemudian cerah, kemudian tidak ada keriput. Dengan adanya penambahan usia ini terjadi perubahan. Jadi kulitnya sudah kering, kemudian bersisik, kemudian pada mudah terasa gatal, timbul keriput, kemudian timbul warna kehitaman ya. Nah ini semua ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya seperti itu ya. Ini yang namanya disebut dengan penuaan kulit. Penuaan kulit ini ada faktor yang memang dari dalamnya memang seperti itu, ada namanya faktor intrinsik ya. Jadi ada faktor intrinsik ini memang secara kronologis kita akan mengalami perubahan tersebut, tetapi ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini bergabung dengan faktor internal menyebabkan perubahan kulit menjadi lebih cepat. Nah lalu apa sih yang menyebabkan faktor eksternal tersebut? Faktor eksternal ini bisa karena merokok, gaya hidup ya, gaya hidup yang tidak sehat ya, kemudian kurang tidur, kemudian yang paling penting terkena sinar matahari. Jadi kurang olahraga, kemudian kurang tidur tadi, kemudian polusi udara juga ya, itu bisa mempercepat penuaan pada kulit ya. Lalu bagaimana dampaknya? Karena dampak daripada faktor intrinsik kemudian faktor ekstrinsik tersebut menyebabkan kulitnya menjadi lebih kering, kemudian lebih gatal, kemudian menimbulkan sisik, kasar ya, kemudian kalau misalnya luka jarang lambat sembuhnya ya, kemudian risiko untuk terjadinya suatu infeksi meningkat ya, kemudian lebih sensitif terhadap sinar matahari, jadi kulitnya lebih mudah untuk terbakar, serta hal-hal lain yang dapat menyebabkan kurangnya gangguan daripada penampilan dan kepercayaan diri. Jadi itulah dampaknya dari penuaan kulit.
Nah terus setiap kita itu tentu ingin kulit itu sehat ya. Terus bagaimana kulit yang sehat itu? Kulit yang sehat itu adalah kulit yang tidak gatal tentunya ya, kelembapannya bagus gitu ya. Kemudian kalau misalnya bisa tidak kendur ya, tapi kan kita mungkin sulit untuk menghindari kalau sudah faktor usia ya. Terus bagaimana langkah-langkahnya? Langkah-langkah perawatan kulit itu secara umum ada 3 yang paling penting. Bagaimana cara pembersihannya, kemudian bagaimana mempertahankan kelembapannya, dan bagaimana untuk kita proteksi terhadap sinar matahari. Karena inilah cara kita untuk merawat kulit yang sehat. Nah terus bagaimana cara kita misalnya mulai dari membersihkan. Jadi mulai dari mandi ya, ini penting sekali. Pertama, untuk mandi ini terutama untuk oma dan opa ya, itu jangan lama-lama mandinya. Mandi maksimal di antara 5 sampai 10 menit, tidak boleh lama-lama. Kenapa? Karena kulitnya akan kering. Terus kemudian suhunya air ini tidak boleh terlalu panas dan tidak boleh terlalu dingin. Mengapa? Kalau misalnya terlalu panas, kulitnya nanti mudah terbakar. Kalau dingin nanti menyebabkan gangguan daripada suhu kulit gitu. Terus pertanyaannya suhu yang bagaimana yang cocok gitu. Suhu yang cocok antara sekitar 35 sampai 40 derajat Celcius gitu ya. Jadi tidak boleh lama-lama mandinya, kemudian tidak boleh dengan air yang terlalu panas ataupun terlalu dingin. Cukup dengan air yang suam-suam tubuh. Kemudian penggunaan sabun. Sabun yang bagaimana yang tepat? Tentu sabun yang tidak menyebabkan iritasi kulit, tidak menyebabkan alergi kulit, ya, tidak menyebabkan kekeringan pada kulit. Jadi sabun yang mempunyai pH sesuai dengan kulit kita. Jadi kita ini mungkin pernah dengar pH kulit ya, pH. Jadi kulit kita ini mempunyai pH sekitar 5,5%. Jadi carilah sabun yang mendekati pH tersebut. Bisa sabun bayi, kemudian sabun yang mengandung pelembab, gitu ya. Hindari sabun yang menyebabkan iritasi. Jadi nanti om-om misalnya karena gatal nanti pakai sabun antiseptik, nah itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan menggunakan sabun antiseptik ya, karena dapat menyebabkan kekeringan. Jadi carilah sabun yang sesuai dengan pH kulit dan banyak mengandung pelembab. Lalu bagaimana setelah mandi ini? Setelah mandi kita menggunakan handuk yang lembut, tidak boleh yang menggosok-gosok gitu ya, karena menyebabkan kulitnya bisa menjadi rusak gitu. Jadi carilah handuk yang lembut, tidak boleh digosok-gosok. Lalu selanjutnya penting menggunakan pelembab, karena pada kulit lansia cenderung kulitnya kering ya. Pada kulit lansia pelembab alami daripada tubuh tersebut, pelembab alami kulit itu mengalami penurunan. Kita bantu dari luar dengan menggunakan pelembab. Jadi pelembab ini bisa bermacam-macam, bisa minyak kelapa, bisa minyak zaitun, bisa pastelin. Kalau misalnya merek-merek umumnya ada ya, tapi mungkin cukup dengan pastelin, minyak zaitun, minyak kelapa bisa. Nah, terus pelembab ini carilah yang tidak berwarna, tidak mengandung pewangi kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada body lotion ya, cari yang tidak berwarna, tidak mengandung pewangi kayak gitu. Jadi dia lebih netral pada kulit. Nah, terus bagaimana kita cara untuk mengaplikasikannya ke kulit? Jadi ini pelembab ini sebaiknya dioleskan langsung setelah mandi. Jadi kalau sudah mandi, kemudian dikeringkan dengan handuk, kemudian langsung dioleskan dalam 5 menit pertama. Ya, om-opa ya. Jadi dalam 5 menit pertama olesin pelembab tersebut, bisa pastelin, minyak kelapa, minyak zaitun ataupun yang ada di luar, tetapi dengan syarat carilah yang tidak mengandung pewangi, pelembab dan
tidak mengandung ini ya zat-zat yang menyebabkan iritasi kulit. Nah kemudian dalam 5 menit pertama sudah dioles ini, jadi kulit ini masih lembab, kulit yang masih mengandung air gitu. Kemudian kita oleskan sehingga dapat menjaga kelembapan kulit. Ya, apa ya? Terus sudah pelembab, yang paling penting adalah menghindari dari sinar matahari. Karena sinar matahari ini sebetulnya bagus, tetapi jam-jam tertentu dia akan menimbulkan dampak. Terutama kalau misalnya kita melakukan aktivitas di luar ruangan di antara jam 10 sampai jam 2. Karena indeks ultravioletnya itu tinggi di jam tersebut. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas, kita harus melindungi diri. Ya, jadi dengan menggunakan kacamata hitam, kemudian tangan panjang, celana panjang, topi, kayak gitu. Jadi jangan langsung kita terpapar sinar matahari, dan yang paling penting kita menggunakan tabir surya. Tabir surya ini karena kita terutama di daerah tropis, kita harus sering-sering pada siang pagi dan siang hari sampai sore hari kita sebaiknya menggunakan tabir surya. Nah, tabir surya ini digunakan sebelum keluar ruangan itu antara 15 sampai 30 menit sudah kita aktifkan. Jadi kalau misalnya aktivitas di dalam ruangan tetap kita gunakan tabir surya. Mengapa? Karena sinar ultraviolet itu masih tembus kaca. Jadi sebaiknya masih kita aplikasikan tabir surya ini terutama pada yang tidak terlindung oleh pakaian tadi. Nah terus kita ulangi lagi setiap 3 sampai 4 jam ya. Terus bagaimana cara ininya, cara pemolesannya tabir surya tersebut itu tidak boleh terlalu sedikit. Untuk wajah paling nggak ada sekitar 2 ruas jari. Jadi dia efektif. Tabir surya tersebut tidak boleh terlalu tipis begitu ya. Itu mengenai perawatan kulit yang secara umum. Kemudian ada mitos nih, mitos dan fakta katanya ya. Mitos kalau misalnya mandi terlalu sering, nah itu nggak boleh, kulitnya jadi tambah kering gitu ya, bukannya tambah bersih tetapi tambah kering. Nanti kalau misalnya kering justru lebih mudah untuk berdampak penyakit kulit yang lain, lebih mudah nanti gatal, lebih mudah bersisik nanti ya. Kemudian mandi air panas katanya baik untuk mandi, nah itu nggak boleh ya, cukup suam kuku ya. Kemudian kalau lansia nggak perlu lagi tabir surya ya. Lansia itu tetap memerlukan tabir surya. Kemudian katanya lagi kalau perempuan memerlukan pelembab, tetapi kalau laki-laki tidak boleh. Nah itu semuanya mau laki-laki mau perempuan sebaiknya menggunakan tabir surya ya. Nah terus yang paling penting kuncinya adalah supaya kulit sehat, jagalah kulit tetap lembab menggunakan pelembab. Kemudian hindari sinar matahari pada jam-jam yang saya sebutkan tadi. Terus sering menggunakan pelindung, menggunakan topi, menggunakan baju lengan panjang, tangan panjang di jam-jam tersebut ya. Kemudian nah ini yang paling penting nih, periksa kulit secara rutin. Jadi apakah ada gejala kulit, apakah gatal yang menetap, adakah misalnya benjolan-benjolan di kulitnya, kemudian adakah misalnya kayak lalat yang membesar, kemudian mudah berdarah atau gatal. Kalau kondisi tersebut harus ke dokter ya. Nah saya rasa itu saja trik-trik sederhana ya mengenai perawatan kulit pada lansia. Ya, saya kembalikan kepada Dr. Najwa. Baik, pertanyaannya kepada Dr. Fitriani, SPDP Subspesialis di Alkes TV FADV. Masih semangat Om Alfa? Masih. Jadi paham bagaimana cara merawat kulit sekarang, makin kinclong nanti. Baik, acara selanjutnya adalah pemberian plakat ID yang akan diberikan oleh Dr. Yuli Kurniawati, SPDPE Subspesialis DKI FIS TV FADV.
dan pelakat pendoski yang akan diberikan oleh Dr. Muhammad Izazi Hari Purwoko, SPDVE, Subspesialis Pen, Kris TV, FADV. Dr. Anto diharap untuk mewakili bersama untuk foto. Kepada Dr. Muhammad Izazi Hari Purwoko dan juga Profesor Dr. Sunarto Kartowikno untuk penyerahan plakat pendoski. Selanjutnya penyerahan kue dan juga karnet yang diwakilkan oleh Dr. Fitriani, SPDV, Spesialis DV, FADV, dan oma-opa sekalian, perwakilan dari oma-opa. Lalu selanjutnya terima kasih kepada Profesor dan Dokter. Selanjutnya adalah pemberian simbolis sembako yang diwakilkan oleh Dr. Aryani Aziz SPOG, Subspesialis KFM Mas, dan juga Ibu Krisna, perwakilan dari Ikatan Istri Dokter Indonesia. Oh iya, di sini ada bisa taruh di depan. Oh, taruh depan. Ya, Oh iya.
Baik dokter. Siap, 1, 2, 3. Sekali lagi dokter. 1, 2, 3. Sekali lagi dokter. 1. Harus kayak ini. Harus kayak ini. Gitu. Capek aja loh. Foto bersama dengan Dokter Endang. Satu, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke dokter. Mundur ya? Ini bisa ke sini apa? Duduk. Opa-opanya duduk juga. Kalau yang berdiri yang di belakang, yang depan duduk baik. Opa-opa yang berdiri yang belakang, yang di depan duduk baik. Mungkin oma-opa yang di depan duduk, yang di belakang boleh berdiri. Biar kelihatan. Oma-opa yang di belakang boleh berdiri biar kelihatan. Ya, oke. Pas. Pas ya. 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 Apa tuh? Masuk ke belakang. Kurang. Mundurin aja dia mundur. Masuk ke sini. Nah, kalau ini fotografernya jebol dinding dulu. Naik aja ya. Jatuh mulu. Ada video dok, dapat gak lo? Videonya ada. Omong apa sih? 1, 2. Nanti videonya ngomong ya. Siapa yang mimpin? Oma-opa, Siapa yang ngomong? foto dulu ya. 1, 2, 3.
Ya ngomong. Sekarang kita video ya Opa. Kita dalam lansia sehat dan Ulang lagi. Ulang sekali lagi. Profesor dan Dokter Opa. Agak semangat kayak gini nah. Nanti ya. Siap. 1, 2. Yang lansia sama yang gigi. Baik. Ini 3 ya. 1, 2, 3. Lansia sehat dan mandiri untuk Indonesia berdaya. IDI kemajuan bangsa sehat dan sejahtera. Ore. Puas liatnya. Bagaimana Bu? Lansia smart, sehat, aktif, mandiri, produktif. Kata-kata diulang hari ini. Hari ini harus senyum apapun yang terjadi. Mantap. Aduh, ditodong Lansia harus sehat dan cantik. Jadi rawat kulitnya supaya tetap Kita mulai ya untuk relaksasinya. Lagunya, tahu nggak lagu Kopi Dangdut Oma Opa? Tahu. Mau dansa Bo? Oma Opa, halo. Oma Opa. Jadi nanti kan bakal ada games, ada hadiahnya juga. Nah, jadi selagi kita nanti nyanyi-nyanyinya nanti setelah ini, sekarang kita tebak kata-kata dulu ya. Jadi supaya bisa bikin depresi buat oma-opanya ya. Yang tahu boleh tunjuk tangan terus maju ke sini boleh ya. Contohnya adalah misalnya sedikit-sedikit lama-lama menjadi aku langsung tunjuk tangan yang berani maju ke depan. Oke? Gimana? Oh iya. Kalau kasih tunjuk tangan kasih mic aja. Ya, kita mulai. Gimana? Udah siap semua? Oma Opa? Udah siap hadiah? Oke. Kita mulai ya. Tak ada gading yang tak. Siapa namanya Bapak? Oke, Kita kumpulin dulu ya. Sambil menyelam minum. Siapa? Wah, ini kayaknya masih banyak yang ini ya. Tahu-tahu semua ya. Oke. Nah, ini gampang banget. Bersakit-sakit dahulu. Abu Bakar, Masya Allah. Oke. Berenang dahulu. Bersakit-sakit dahulu. Berenang dahulu. Kita ada 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi. Oke. Bagaimana kesannya Bu? Tolong Sangat menyenangkan melihat lansia gembira semuanya. tangannya itu yang menang. Kalau misalnya udah dapat hadiahnya jangan tunjuk tangan lagi, bagi-bagi kita ya. Bagi-bagi ya. Oke. Coba. Ada ubi, ada talas. Siapa yang saya? Nanti ya. Bapak siapa? Mantap. Coba yang di belakang-belakang ya. Ada apa yang di belakang?
Nah, ini pertanyaannya gampang. Gampang banget. Ini buat ibu-ibu yang sebelah sini ya, yang belakang ya. Air susu dibalas. Siapa namanya? Oke. Oke. Dari Profesor Sunarto. Oh, dari Profesor. Saya Manuel, Tanjung Batam, Tanjung Batu. Jakarta duit. Tadi tahu? Duit nyampur. Balik mana? Oke. Nanti kita Oke, jadi tadi yang udah 5 pemenang tadi boleh ke depan, kita bagiin hadiahnya. Ikan sepat, ikan gabus. Nggak tahu langsung dia. Nggak tahu. Oke, tadi Ikan ada sepat, Bapak ikan Ali, gabus, ikan Ibu tongkol, Halimah, ikan Bapak Abu arwana, Bakar, ikan nama Bapak ikan. Suni ini. Main Bapak Ayo. Pagi itu ada lagi mainan nyanyi dulu ya Bu ya. Yang nggak dapat bisa dapat lagi. Jadi ayo. Untuk pembagian hadiah kepada Profesor Dr. Sunarto Kartuwitno yang akan diserahkan oleh Prof. Sunarto. Terima hadiahnya. Oke. Opa-opa yang belum dapat jangan sedih, masih ada games kedua. Masih ada games kedua yang gak kalah seru. Yang suka nyanyi boleh di sini kumpul. Habis ini kita mau joget-joget. Tiga, cheese. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, apa yang lain? Kita sekarang game kedua lebih heboh, lebih. Sebelum mau maju, kita joget. Mau nyanyi joget bersama. Boleh kalau ada yang mau Laju kalau nek itu nek apa dia lagunya nek. Ganti apa janda. Jadi satu janda. Oma kita yang udah selesai. Nanti yang jogetnya paling bagus dapat hadiah. Saya udah dapat hadiah. Bisa ya. Ada yang mau nyanyi Oma?
cinta dan permata.
Ya, 1, 2. Mau gaya apa lagi? Ya habis. Ini habis sudah gayanya. Oh ya. 1, 2, 3. Bentar. Gaya, Itu tutup dulu deh. Cahayanya. gaya setengah bahagia. Aduh. Jangan kayak itu. Gaya pura-pura bahagia. 1, 2, 3. Gaya sangat bahagia. Sekali lagi. Gaya luar biasa bahagia. Itu yang penting tuh. Ayo. Lemak nian. Kata-kata untuk hari ini? Hei. Kata-kata untuk hari ini. Sudah lansia belum? Oh, prelansia. Prelansia. Lansia muda. 55 sampai 60. 55 60 Itu lansia muda. Hah? Dah lah. Aduh, Nuri. Remaja tua. Awas, kita nih 50 ke pojok itu lansia apa ya? Lansia muda. Jangan ngomong lansia senior. Jangan ngomong jorok. Senior. Senior. Remaja lo ini. Remaja lanjut. Remaja tua. Jadi gitu. Gitu pikirin. Kerendahan itu. Lalu akhirnya aku hingga aku sadari pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang. Pinggul bergoyang-goyang, rasa ingin berdendang.
goyang dengan namanya. Ayo goyang dengan biar hati senang, pikiran tertenang, kalau jadi gila. Ayo goyang dengan biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Ayo goyang dengan biar hati senang, pikiran tertenang, kalau jadi gila. Ayo goyang dengan biar hati senang, semua masalah jadi hilang. Goyang. Kepada Dokter Endang untuk membagikan hadiah, dokter. Dokter Fitria, Dokter Elian, boleh dokter untuk membagikan bingkisan ataupun hadiah untuk para pemenang. Ini berarti yang jago-jago nih, paling di zaman dulunya tuh. Zaman dulunya DJ. Bidu. Ya, oke. Kepada gue boleh bagi hadiahnya dokter. Oke, sambil kita foto dulu ya. Kita berfoto bersama ya. Bersama. 1, 2, 3. Cheers. Oke. BPOM, kemudian organisasi-organisasi Turki, yaitu Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kandungan Indonesia, dan juga ada PGMI ya, nah itu kita mengajak bahwa geriatri itu suatu kelompok usia yang rentan dan kompleks untuk penanganannya, jadi harus holistik ya. Mungkin di sebelah saya juga sudah masuk lansia sebenarnya, tapi masih aktif gitu ya. Nah itu yang diharapkan, bahwa lansia Indonesia itu harus mandiri gitu ya, jadi bisa tetap melanjutkan kualitas hidup yang lebih baik, dan itu harus ada pembinaan dari semua unsur kesehatan, kemudian peran pemerintah sangat penting ya. Kita sudah melihat
ruangannya bagaimana, fasilitasnya yang harus sangat diperbaiki. Nah ini sedangkan dari ID sendiri bagaimana menjaga kualitas kesehatan para lansia. Kalau nggak kondisinya sendiri dokter untuk khususnya di tempat ini ya, di tempat ini seperti apa nih? Ya Kondisi lansia. kondisi lansianya kan ada yang sehat ya, ada yang sedang sakit gitu ya. Nanti mungkin kita mengharapkan bahwa pemerintah melalui dinas kesehatan juga dan dinas sosial tentunya ya, bukan hanya kualitas dari kesehatannya ya, fasilitas kesehatannya gitu ya, harus ada rutin tiap beberapa mungkin berkala gitu ya, mengajak juga di sini mungkin ada peranan dari RT RW semuanya ya, bisa semuanya satu, kemudian juga dari bangunan ya, mungkin ini yang fasilitas yang sangat memprihatinkan, banyak sekali yang sudah rusak, yang tidak berfungsi gitu ya. Kalau kita masuk tadi kan kita lihat ini harusnya bisa diatasi, diperbaiki bersama-sama. Harus ada monitoring, misalnya ada bagaimana pembangunan atau pemberian fasilitas bisa berjalan dengan baik sehingga bisa digunakan dan dipelihara maksimal gitu. Jadi bukan cuma hanya memberikan tapi tidak ada kelanjutannya. Ini penting sekali. Dan untuk hari ini gimana nih peran dari ID sendiri nih dalam mungkin membantu solusi ya, untuk para lansia? Ya, jadi mungkin Kang ya. Jadi gini, kenapa Hari Bakti Dokter Indonesia menggandeng Perdoski? Salah satunya karena kan namanya lansia ya, masalah kulit itu kita terus terang, kalau masalah gizi, masalah apa itu mungkin beda lagi ya. Nah sekarang masalah kulit, mereka tuh kalau mandi tidak boleh terlalu lama misalnya, tadi kan sudah dijelasin oleh narasumber ya, tidak boleh terlalu panas karena akan kering, kalau nggak boleh terlalu dingin. Nah hal-hal sepele begitu yang harus juga diketahui baik si lansia sendiri maupun yang ngurus di sini. Itu salah satunya. Oke, dan berarti artinya ini penyakit kulit ya menjadi salah satu yang yang menjadi cukup banyak. Iya. Ya, jadi dari pelayanan kulit itu kita bisa mendeteksi juga ya kemungkinan penyakit yang diderita secara sistemiknya. Gitu. Karena kita juga selalu mengejar. Nanti kita di kulit sendiri ada dermatologi, geriatri Indonesia ya, jadi memang khusus di bidang kulit. Nanti minggu depan dan tanggal 27 juga akan ada seminar. Mungkin terakhir nih dokter, target ataupun harapan kedepannya dengan adanya kegiatan pada hari ini seperti apa nih? Ya, jadi hari ini kita mungkin hanya memberikan sesuatu yang sederhana, tapi mungkin bisa memberikan semangat buat para lansia, berdampak di sini bahwa mereka juga diperhatikan oleh sesama. Terima kasih banyak Dokter Yuli dan Dokter Anton. Agak backlight tiba-tiba ada matahari. Oh, padahal tapi sudah, aman kok, aman. Enggak, padahal sudah tutup loh. Apa tuh? Di IP. Karena di PTC masih ada dok. Ini dari mana Mbak? Kenapa? Dari mananya? Dari TVRI. Salam kenal ikut meramaikan hari ini acara ID dan Hari Lansia. Bukan, sama-sama ngesut. Ngesut. Abis ngesut di juga. Ini namanya shoot shoot double shoot. Ya, Loh, kurang. Sudah kamarnya penuh masih. Yuk. Check innya jam 2. Prof, check innya jam 2. Ya benar. Lansia. Mana ada? Dalam masih tersambung. Enggak. Bukan itu kok, taruh di dapur dalam.